tutorial input data di Laravel 8. Pada video sebelumnya kita sudah mempersiapkan hal yang dilakukan untuk membuat CRUD, maka pada video kali ini kita akan masuk ke proses input data. Silakan buka project Laravel 8 CRUD di text editor, kemudian buka artikel controller. Di sini ada function create. Function create ini digunakan untuk membuat halaman create, dimana mari kita langsung membuatnya. Silakan ketikkan return view, kemudian lokasi dari file create-nya. Di sini saya akan membuat dengan nama artikel, kemudian create artinya membuat folder artikel, kemudian membuat lagi file bernama create. Selanjutnya saya akan membuat variabel title yang isinya adalah create article, kemudian submit untuk button create dengan nama create. Jangan lupa titik koma, kemudian save. Sekarang mari kita coba buka pada link Laravel 8 CRUD.test _artikel, kemudian tambahkan lagi create. Oke, di sini ada peringatan bahwa artikel create itu tidak ada. Maka dari itu kita buat file create pada folder artikel, lokasinya adalah di resources, kemudian view, buat folder dengan nama artikel, dan file bernama create.blade.php. Saya ketikkan di sini I am create. Kemudian ketika saya cek, errornya hilang dan I am create ada. Nah, untuk kode dari halaman create silahkan kunjungi website susantokun.com dan copy saja di sini dengan nama create.blade.php ya. Copy semua kodenya, kemudian pastekan di halaman create ini. Tab, kita cek. Artikel form itu tidak ada. Wah, kita lanjutkan lagi copy. Di sini ada namanya form.blade.php. Copy semua kodenya. Kemudian buat file bernama form.blade.php. Paste, save, mari kita cek kembali. Undefined variable article. Oh, ya. Pada artikel controller di sini kita harus membuat variabel dengan nama artikel yang diambil di model artikel. Kenapa demikian? Karena file form ini saya gunakan juga untuk bagian update data. Maka dari itu untuk value-nya itu ada artikel title yang diambil dari model artikel. Ketika ini saya hapus, maka tidak perlu membuat variabel artikel. Tapi karena form ini digunakan untuk dua fungsi, maka harus membuat variabel artikel. Sekarang kita refresh, maka form create-nya berhasil dibuat. Ini kenapa kosong? Karena saya belum memindahkan file dari app.blade.php. Jika dilihat di sini ada pada bagian header ada image di mana diambil dari aset avatar 192.png. Di sini pun ada iconnya. Ini pun belum saya pindahkan. Sekarang untuk caranya adalah silakan buat file dengan nama ini favicon, kemudian avatar, dan pindahkan pada folder public. Kenapa public? Karena ini sifatnya tidak dinamis ya, alias statis. Saya contohkan saja.
Di sini saya ada file avatar, logo Papicon, kemudian no image aja, logo white, no, copy, kemudian pindahkan ke folder public ya. Ketika saya refresh, maka logonya sudah berhasil tampil. Oke, sekarang kita lanjut ke proses create. Oke, untuk proses create itu ada pada function store. Nah, ini. Sebelum kita menginputkan data, alangkah lebih baiknya kita membuat validasi. Di mana caranya adalah mengetikkan request validate, kemudian array, di mana isinya adalah field yang akan kita buatkan validasi. Yang pertama adalah title, required, kemudian body, required. Setelah validasi dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke database, yaitu dengan cara artikel yang diambil dari model artikel, kemudian titik dua kali, masukkan perintah create array, masukkan fieldnya yang diambil dari request title, kemudian yang kedua body, sama pula diambil dari request body. Oke, sebelumnya mari kita cek dulu fungsi dari validasi ya. Saya nggak isi apa-apa. The title field is required. Artinya validasinya sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya adalah proses input data. Setelah data diinputkan, maka kita buat fungsi untuk redirect ke halaman yang sama ya. Redirect redirect back with success. Di sini saya buat variabel untuk menandakan pesan yang akan ditampilkan. Pesannya adalah artikel create successful. Oke, save. Kemudian mari kita lakukan proses create data. Misalkan title 1, konten 1, create. Oh, tidak ada apa-apa ya. Harusnya di sini ada validasi. Maka dari itu coba sekarang cek di bagian create. Alertnya ada nih, alertnya dengan session success. Oke, di form.play.php ya, konten. Nah, text area namanya konten ya, bukan body. Maka dari itu di artikel controller itu pada bagian validasi, coba kita ganti dengan konten. Kemudian di bagian create itu ganti requestnya menjadi konten. Coba kita ulangi langkahnya. Create. Oke, artikel create successful. Kenapa demikian? Karena di validasi itu name yang diambil. Di sini kan name-nya itu adalah yang pertama title, yang kedua adalah konten. Maka di sini pun harus title dan konten. Kemudian pada artikel create itu pun sama, diambil dari name-nya. Requestnya apa? Requestnya dari title. Requestnya apa? Requestnya dari konten. Sedangkan field yang digunakan adalah title dan body. Ya, jadi proses input data sudah berhasil. Tapi sebelum itu mari kita buat terlebih dahulu untuk require ini.
title-nya saya ingin beda. Setiap data itu harus beda. Misalkan ada title A, maka ketika kita menginputkan data A, itu tidak boleh. Saya nggak mau, harus unik. Maka dari itu tambahkan unique titik 2 dari tabel artikel field title. Tab. Nah, ketika kita masukkan title 1, create the title has already been taken, alias nama dengan title ini sudah ada. Ketika ganti menjadi 2, maka validasinya akan hilang ya. Oke. Jadi proses create datanya hanya itu. Coba kita ulas di bagian file create. Sini ada title diambil dari variabel title. Ini pun sama. Kemudian di bagian alert ini ada session success. Ini peringatannya jika ada. Kemudian pada form ini route article store. Karena pada route web itu kita menggunakan resource, artinya semua fungsi default dari Laravel bisa kita gunakan. Article store artinya controller store yang akan membuat aksi. Jangan lupa masukkan CSRF. Kemudian ada include article form, di mana form ini ada di file yang berbeda. Pada file form di sini kita buat masing-masing terpisah. Yang pertama ada title, kemudian ada content. Kemudian ada cancel dan submit itu dari variabel yang ada di sini. Create. Ketika saya ganti menjadi create misalkan. Refresh create Jadi nanti ketika pada fungsi update kita buat di sini adalah update. Jadi sifatnya dinamis tergantung dari file yang ada di controller. Oke, proses create setelah berhasil diselesaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.